Yang nge-like mungkin ada konspirasi pabrik obat. Bu, dicas dulu ya handphonenya. Oke, saya ulang. Protein sama lemak ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya apa? Namanya AGEs, Advanced Glycemic End Product, AGES kecil. AGEs. AGEs ini yang bikin mampet pembuluh darah. AGEs bikin mampet pembuluh darah. Saya ulang. Protein sama lemak ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya AGEs bikin mampet pembuluh darah. Contoh AGEs ente nyaho Pak Dokter boten ngertos. Oke. Contoh AGEs. Oke, contoh AGEs. LDL ini apa Bapak Ibu? LDL adalah kolesterol baik. Ketemu gula. LDL ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya apa sekarang? Bukan LDL, namanya jadi SDLDL. Small dense LDL. Small dense LDL ini yang bisa bikin mampet pembuluh darah, bukan LDL. SDLDL yang bisa bikin mampet pembuluh darah, bukan LDL. Oke? Contoh kedua. Hemoglobin. Bapak Ibu tahu nih apa hemoglobin? Hemoglobin adalah sel yang nganterin oksigen ke seluruh tubuh. Namanya hemoglobin. Ingat, di dalam sel ini ada 50% protein, 40% lemak. Jadi dalam hemoglobin ada protein, ada lemak. Hemoglobin ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya apa sekarang? Bukan hemoglobin lagi namanya. Namanya hemoglobin HbA1c. Namanya jadi HbA1c. HbA1c ini yang bikin mampet pembuluh darah, bukan hemoglobin. Pernah dengar hemoglobin bikin mampet pembuluh darah? Ngawur kan yang ngomong begitu kan? Hemoglobin bikin mampet pembuluh darah, yang ngomong ngawur Bapak Ibu. Termasuk LDL bikin mampet pembuluh darah, ngawur juga yang ngomong. Ya, bukan LDL, bukan hemoglobin. Yang bikin mampet itu yang ketemu gula sehingga rusak, bikin mampet pembuluh darah. Namanya AGEs. Sudah jelas penyebab darah tinggi, penyebab stroke, penyebab serangan jantung. Sudah jelas siapa? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ujiannya pertanyaan cuma satu, gampang. Apa yang menyebabkan serangan jantung, stroke, dan darah tinggi? Disebabkan oleh, tolong jawab. Ya, ini dia penyebab serangan jantung, bukan kolesterol. Jadi Bapak Ibu saya tanya, ngapain cek total kolesterol? Halo Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu dibohongin pabrik obat kan? Iya kan? Mau cek serangan jantung, total kolesterol. Widih, pintar sekali ilmunya Bapak Ibu. Luar biasa ilmu pabrik obat, ya. Karena tujuannya apa? Dicek total kolesterol, tujuannya mau jualan obat kolesterol. Ya, Bapak Ibu salah-salah jalan kan? Sudah tahu. Untung dokter ini kasih live begini Bapak Ibu di sini, gratis ilmunya. Menyelamatkan Bapak Ibu dari serangan jantung, dari stroke, dari darah tinggi. Coba. Luar biasa ilmunya nih. Apa tukang obat ini? Ada iklan TV kan? Ada iklan TV Bapak Ibu. Minuman menurunkan kolesterol. Aneh kan Bapak Ibu? Minuman menurunkan kolesterol. Emang yang bikin serangan jantung siapa, Tong? Gula. Ngapain jual minuman obat kolesterol? Ampun dah, ada gulanya lagi. Minuman menurunkan kolesterol, ada gulanya. Justru menyebabkan serangan jantung ini. Oh my goodness. Aduh, masyarakat kita dibohongin aja kerjanya. Aduh, ampun dah. Untung dokter yang ini Bapak Ibu kasih penjelasan ke Bapak Ibu.
dengan cara yang sangat mudah dipahami. Sudah. Sekarang pertanyaan begini, Pak Dokter, kok masih banyak sih orang medis bilang kolesterol bikin serangan jantung? Yes, jawabannya yes, karena orang medisnya dibohongin Bapak Ibu, dibohongin di sekolah kedokteran. Dibohongin Pak Dokter. Sekolah kedokteran ngebohongin gitu, yes. Caranya gimana? Caranya begini. Tahun 1960 Bapak Ibu. Tahun 1960, itu 60 tahun yang lalu, ada penelitian awal bilang gula bikin serangan jantung. Penelitian awal tahun 1960, belum ada internet, belum ada Facebook, belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ada. Masih diem-diem. Ada penelitian awal bilang gula bikin serangan jantung. Sudah? Industri gula kalang kabut kan? Waduh, gawat ini. Gawat kalau ketahuan masyarakat dunia kalau gula bikin serangan jantung. Pabrik es krim nggak laku, roti nggak laku, pabrik kue nggak laku, pabrik apalah permen nggak laku. Wah gawat ini, gawat. Gimana caranya nih supaya orang-orang nggak tahu kita kibulin? Gimana caranya? Caranya, industri gula Bapak Ibu menyewa 2 orang peneliti dari Universitas Harvard di Amerika. Bapak Ibu perhatikan nama universitasnya ya. Universitas Harvard di Amerika. Universitas paling terkenal di dunia. Paling terkenal di dunia namanya Harvard. Bukan universitas pinggir desa, bukan. Ini bonafit. Universitas paling bonafit sedunia, Harvard. Widih, gawat. Industri gula menyewa 2 peneliti dari Universitas Harvard buat bikin penelitian bohong-bohongan yang bilang bahwa lemak bikin serangan jantung. Berita ini Bapak Ibu ada di Google, silakan cari sendiri. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, ada beritanya. Tahun 1964 keluarlah penelitian ilmiah Bapak Ibu. Yang bikin siapa? Universitas Harvard. Terkenal, percaya dong. Ini universitas terkenal di dunia, percaya dong. Luar biasa. Lemak bikin serangan jantung. Penelitiannya bohong-bohongan. Sampai sekarang ada orang medis masih percaya lemak bikin serangan jantung. Bilangin. Ilmu lu ketinggalan zaman 60 tahun. Bilangin. Suruh belajar lagi. Apalah. Nggak jelas ilmunya. Bapak Ibu tau ambulan? Tahu ambulan? Bunyi ambulan gimana? Ngibul. Gitu kan? Ini nggak jelas. Masih percaya kolesterol bikin serangan jantung? Ini bohong-bohongan dipercaya, ngapain? Ya, jadi Bapak Ibu, kalau tidak mau kena serangan jantung, nggak makan gula. Kalau nggak mau kena stroke, nggak makan gula. Gula itu sumber peradangan, bikin mampet pembuluh darah, bikin stroke, bikin lain-lain Bapak Ibu. Bikin diabetes, kita besok belajar diabetes kan? Ya, jangan makan gula Bapak Ibu. Ya, oke Pak Dokter, oke. Kita sekarang sudah paham, kolesterol itu semuanya baik. Nggak perlu dicek, terserah dia mau turun, mau naik, emang gue pikirin, terserah tubuh mau ngapain. Yang jahat itu gula Pak Dokter. Oke, kita sudah paham. Sekarang pertanyaannya adalah, tes apa yang menunjukkan kita potensi kena serangan jantung dong Pak Dokter? Tadi kan Pak Dokter bilang kolesterol itu jangan dicek, nggak ada gunanya, nakut-nakutin orang. Sekarang tesnya yang mana Pak Dokter? Supaya kita tahu kita berpotensi keserangan jantung. Tesnya yang mana? Saya spill. Bapak Ibu tolong catat ya.
Tes ini untuk mengetahui Bapak Ibu berpotensi kena serangan jantung atau tidak. Serangan jantung, stroke, dan darah tinggi. Nomor 1 yang dicek adalah trigliserid dicek. Kenapa trigliserid dicek, Pak Dokter? Ingat tadi trigliserid dari mana? Trigliserid dari makan gula kebanyakan, trigliserid naik. Naik trigliserid. Jadi kalau Bapak Ibu punya trigliserid naik, saya udah bilang, nih pasti banyak makan gula, banyak makan karbo nih. Tahuan. Jangan ngibulin saya. Enggak kok Pak Dokter, saya nggak makan manis-manis, saya nggak makan nasi. Saya nggak makan nasi, nggak makan manis-manis, trigliserid naik. Ngibul. Ngibul, Bu. Mohon maaf. Dokter ini nggak bisa dikibul nih Bapak Ibu. Nggak makan gula lah, nggak makan manis-manis, trigliserid naik. Ngibul, Bu. Jangan ngibul ya Bapak Ibu. Ketahuan, trigliserid naik. Potensi kena serangan jantung. Yang kedua dicek adalah SD-LDL. Yang dicek adalah SD-LDL. Jadi LDL yang rusak karena gula yang bisa bikin mampet pembuluh darah. Namanya SD-LDL dicek. Yang ketiga dicek adalah HbA1c. Apa itu HbA1c? Hemoglobin yang rusak karena ketemu gula. Bikin mampet pembuluh darah. Dicek HbA1c. Ini orang kena diabetes, cek ini, cek HbA1c tiap bulan kan? Ya. Yang keempat yang dicek adalah hematokrit. Hematokrit ini tidak begitu bermakna, tapi juga bisa bisa jadi tolak ukur walaupun tidak begitu bermakna. Namanya hematokrit. Berapa persen kekentalan darah? Ya, nomor 4. Nomor 5, ini berhubung sama vaksin COVID. Yang pernah vaksin COVID wajib cek ini. Ya, yang pernah vaksin COVID mau detox vaksin COVID, Bapak Ibu ingat ya, 74% orang meninggal mendadak disebabkan vaksin COVID. Sudah ada jurnalnya di Lancet. Sudah ada jurnalnya di Lancet. Ya, 74% orang meninggal mendadak disebabkan vaksin COVID. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah vaksin COVID wajib cek nomor 5 ini. Apa dok nomor 5? Cek kekentalan darah. D-dimer dicek. Cek D-dimer Bapak Ibu. D-dimer sama PT, prothrombin time dicek. Prothrombin time sama D-dimer. Ya, cek INR juga boleh. INR, D-dimer sama PT. PT itu prothrombin time. Ya, INR, D-dimer, PT. Dicek kekentalan darah. Ya, jadi 5 ini Bapak Ibu, 5 untuk mencek apakah Bapak Ibu berpotensi kena serangan jantung, stroke, meninggal mendadak. Dicek. Nomor 1 dicek trigliserid, yang kedua dicek SD-LDL, yang ketiga dicek HbA1c, yang keempat dicek hematokrit, yang kelima kekentalan darah, D-dimer yang penting. D-dimer, INR sama PT. Prothrombin time namanya, singkatannya PT ya. Yang vaksin COVID wajib cek ini ya, nomor 5 ya, wajib. Nanti kita bahas di detox. Sudah Bapak Ibu? Oke, kita masuk ke protokol sekarang. Kita masuk ke protokolnya. Protokol gimana caranya darah tinggi normal lagi. Bagaimana caranya kita tidak kena darah tinggi selamanya. Bagaimana caranya kita tidak kena stroke, tidak kena serangan jantung selamanya. Bagaimana caranya detox vaksin COVID. Nomor 1. Nomor 1. Tidak makan atau minum gula lagi. Gula bikin serangan jantung kan? Masih mau makan gulanya? Jadi Bapak Ibu, makannya yang low glycemic index. Ya, nomor 1 tidak makan gula lagi. Makannya yang low glycemic index. Apa itu dok low glycemic index?